Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Ini ada di bukunya untuk kalian pelajari, untuk dipahami. Nanti bisa dilihat, dibaca-baca ya, ayat-ayat yang berhubungan dengan ini atau hadis-hadisnya. Nah, ini khutbah, tabligh dan dakwah ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Ya. Artinya memang harus dilakukan. Nah, cuman bagaimana pelaksanaannya di lapangan ya tergantung kemampuan kita. Kita bisa berkhutbah ya, lebih fokus, lebih serius. Memang ini kalau khutbah agak serius. Oh, saya nggak bisa Pak kalau khutbah itu ceramah yang serius-serius begitu. Saya lebih yang lebih santai, lebih umum. Oh bisa. Nah itu mungkin tepatnya tabligh. Ya. Atau yang lebih umum lagi, lebih bebas lagi, di mana saja bisa, kapan saja bisa. Tempatnya di mana saja, waktunya kapan saja boleh. Nah itu namanya dakwah. Ya. Jadi ini tinggal pilih kita. Kita mau pilih sebagai khatib, sebagai mubalik, ya, atau sebagai da'i, seorang pendakwah. Nah, kenapa Bapak katakan wajib? Karena sebetulnya ini mengacu kepada surat Al-Imran yang Allah katakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Ya, harus ada sebagian di antara kita, di antara kalian orang yang menyeru kepada kebaikan. Yad'un. Nah, itu kata-kata ayat itu sebetulnya diambil dari kata-kata dakwah itu yang kita sebut dengan dakwah. Ya da'ud ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menganjurkan, menyuruh untuk perbuatan yang baik-baik juga, dan mencegah dari hal-hal yang negatif. Nah, itulah. Kemudian kalau itu kita lakukan, maka yang seperti itulah yang Allah katakan akan memperoleh kebahagiaan. Anak-anakku sekalian, kita akan bahas apa itu khutbah, tabligh dan dakwah serta syarat-syarat dan ketentuannya. Ya, mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Khutbah itu berasal dari kata khotbah, yaitu bahasa Arab ya. Khotbah yahtubu khutbatan, artinya pidato atau ceramah. Yang tentu saja ini identik dengan ceramah yang berurusan dengan masalah keagamaan. Nah, khutbah ini dalam beberapa yang kita kenal dalam syariat Islam itu ada khutbah Jumat, contohnya khutbah Idul Adha, khutbah pada saat gerhana, ya, baik bulan maupun matahari, khutbah pada saat istisqa, khutbah nikah, ya, termasuk khutbah tatkala wukuf di padang Arafah. Nah, itu bentuk-bentuk atau contoh-contoh khutbah. Ya, tabligh itu berasal dari kata kerja ya, balagha yuballighu, artinya menyampaikan. Nah, ini juga dari bahasa Arab ya. Maksudnya adalah apa? Yang istilah yang sering dipahami orang, pengertian tabligh itu adalah menyampaikan ajaran Islam ya, yang merupakan ketentuan Allah kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidupnya. Supaya apa? Supaya manusia memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, ini petugasnya, orang yang melakukannya biasa disebut dengan mubalik kalau laki-laki. Kalau untuk perempuan biasanya disebut dengan muballigah. Dakwah itu juga berasal dari bahasa Arab dan merupakan kata kerja ya, dari da'a yad'u, artinya memanggil atau menyeru ya. Jemput, menjenguk, nah itu dakwah. Orang yang menyampaikan dakwah biasa disebut dengan juru dakwah atau da'i.
Nah, menurut istilah sebetulnya dakwah ini kegiatan bukan hanya memanggil siapa-siapa, bukan mengajak siapa-siapa, tapi memanggil, menyeru, mengajak orang untuk beriman dan taat kepada Allah, ya, sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan orang yang menerima seruan dakwah menjadi orang yang beriman, tentu dia akan mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ya, ini ketentuannya kita akan pelajari berikutnya, bahwa semuanya ini memang adalah menjadi urusan Allah. Karena itu tabligh, dakwah ataupun khutbah itu bagaimana hasilnya menjadi urusannya Allah. Nah, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, kita hanya menyampaikan apa yang menurut Allah harus disampaikan. Kita lihat juga ternyata ada beberapa ketentuan, ya. Ketentuan yang berlaku untuk khutbah, tabligh, dan dakwah. Ini berbeda mungkin satu sama lainnya karena memang masing-masing ada kekhasannya sendiri. Ya, untuk khutbah, misalnya khutbah Jumat, ya. Ini khatibnya ini harus punya wudhu, harus bersih dari najis, ya, bersih dari hadas, nah, harus berwudhu, ya. Kemudian dilaksanakannya pas memang pada waktunya. Tidak boleh khutbah dilakukan pada luar waktu yang ditentukan. Khutbah apa? Jumat misalnya, ya dilaksanakan pada waktu hadirnya Jumat itu atau pada waktu salat zuhur itu. Ya, kemudian dianjurkan ketentuannya bahwa khutbah ini khatibnya harus berdiri. Tidak boleh duduk, ya. Harus berdiri. Kemudian kalau duduk itu ya duduk di antara dua khutbah. Dan harus diucapkan khutbah itu dengan suara yang keras supaya terdengar oleh jamaahnya, ya. Karena itu juga harus tertib dalam rukunnya maupun khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi ada ketentuan syarat dan rukunnya untuk khutbah yang mungkin tidak ada pada tabligh atau dakwah. Ya, misalnya rukun khutbah, ya. Membaca hamdalah, harus membaca hamdalah dulu, ya, alhamdulillahirabbil alamin misalnya gitu, ya. Kemudian membaca dua kalimat syahadat, ya, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru terus salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, terus begitu, ya. Ini harus ada dulu ini pembukaannya. Nah, ini khutbah ini ada rukunnya begitu. Rukunnya harus baca hamdalah, baca syahadatain, baca salawat. Ya. Kemudian harus ada pesan-pesan atau wasiat untuk menyampaikan ketakwaan. Jadi kalau khutbah itu, isi khutbah itu tidak memberikan nasihat tentang takwa, maka khutbahnya menyalahi rukunnya. Kalau rukunnya sudah tidak ada, sudah tidak mencukupi, berarti khutbahnya juga tidak sah, ya. Karena memang rukun khutbah itu salah satunya harus ada isinya itu yang menyampaikan tentang ajaran tentang takwa atau peningkatan ibadah, kebaikan akhlak. Nah, seperti itu mungkin beda dengan dakwah yang umum. Kemudian membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu dari dua khutbah tersebut. Nah, ini ada dasarnya, ada hadisnya. Karena Rasulullah setiap khutbah pasti akan menukil, mesti mengutip bacaan atau ayat-ayat Al-Quran. Dan di akhirnya biasanya setelah khutbah itu diakhiri dengan berdoa. Untuk siapa? Untuk kaum muslimin, kaum mukminin, ya. Semuanya agar Allah memberikan ridho kepada kita, agar Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Oke, yang berikutnya ini sunnahnya. Sunnah khutbah, ya. Pertama, hendaknya khatib itu berdiri di atas mimbar, ya. Kalau ada mimbar, ya gunakan mimbar atau podium, ya. Jadi kelihatan lebih tinggi dibanding jamaah yang lain yang mendengarkannya. Kemudian khatib juga mengawali khutbahnya itu dengan memberi salam. Ini sunnah, ya. Dan diusahakan ya tidak terlalu panjang, ya, atau tidak terlalu pendek. Yang penting tepat, ya, sasaran dan mudah dipahami. Nah, itu yang paling penting. Kemudian khutbahnya itu
ya diutamakan mengarah kepada fokus, ya, fokus kepada jamaah. Jadi jangan kemana-mana matanya, jangan kemana-mana badannya, jadi tetap fokus kepada jamaah. Jadi tidak ada memutar badan, gitu ya. Lain dengan khutbah lain dengan dakwah maksud Bapak yang lebih bebas. Tapi dalam khutbah tidak diperkenankan, gitu ya. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sewaktu duduk di antara dua khutbah. Nah, ini kita yang mendengarkan, bagaimana yang mendengarkannya? Nah, mendengarkannya juga hukumnya ya wajib untuk mendengarkannya. Barang siapa yang bicara pada hari Jumat di waktu imam berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Ya. Ada lagi yang mengatakan barang siapa yang bicara saat khotib sedang khutbah, maka sholat Jumatnya dianggap tidak sah, ya, karena ini bagian dari rukun khutbah Jumat. Ya. Ketentuan atau tata cara berdakwahnya Rasulullah, ya, yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Ini berarti kita kutip memang dari perilaku atau sunnah Rasulullah dalam berdakwah. Tabligh atau dakwah itu hendaknya, ya, prinsipnya memang harus dimulai dari diri sendiri, ya. Mubalik atau dai itu harus memulai menghutbahi diri sendiri. Maksudnya sebelum seseorang mubalik mengajak orang lain untuk beriman dan bertakwa, maka sebenarnya terlebih dahulu mubalik atau dai itu menjadi orang yang beriman lebih dahulu atau bertakwa lebih dahulu. Gitu. Karena itulah memang kategori atau kriteria mubalik atau dai ya sudah seyogianya dia harus memiliki kedekatan yang lebih mungkin dibanding masyarakat atau anggota masyarakat yang lain, karena dia memang penyampai, ya. Kemudian mubalik atau dai ini dalam berdakwahnya juga tidak boleh memaksakan, ya. Harus dengan penuh kesantunan, penuh kebijaksanaan, gitu, ya. Dan juga berbicara dengan bahasa yang dimengerti baik oleh para pendengarnya, gitu. Bisa dicerna oleh logika, oleh akal para pendengarnya. Jadi jangan berdakwah atau bertablik dengan bahasa-bahasa yang terlalu intelektual, terlalu tinggi, sehingga sulit dipahami oleh kebanyakan awam. Nah, ini tidak dianjurkan. Ya, dakwah itu memang ya tidak seluruhnya dakwah bil ucapan, ya, dakwah bil qaul, tapi juga dakwah bisa dilakukan yaitu dengan dakwah bil hal, yakni melalui perbuatan baik yang diridai Allah, jadi agar Allah meridai, dan kemudian ini juga agar menjadi teladan atau diteladani bagi orang lain. Nah, itulah yang ada dalam surat Al-Ahzab, ayat 21. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dakwah itu dapat dilaksanakan melalui ucapan lisan dan tulisan, ya, baik perorangan ataupun kepada masyarakat secara umum. Nah, jadi kita bisa berdakwah dengan tulisan, ya, bukan lisan saja. Kita bisa berdakwah dengan tulisan, dengan surat menyurat, gitu, ya. Karena itu dalam surat An-Nahl ayat 125 ini Allah berfirman bahwa ada beberapa metode yang ini sampai hari ini diyakini sebagai metode dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, yang pertama al-hikmah. Ya, itu ayatnya ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ya, coba anak-anak lihat. Coba anakku lihat di Al-Quran surat An-Nahl, ya, ayat 125. Itu dikatakan ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Karena itu hikmah ini menjadi metode dalam penyampaian dakwah. Apa itu hikmah? Nah, hikmah itu ya mengetahui tujuannya, ya, mengetahui sasaran dakwahnya, ya, mengetahui temanya, dan bersifat sharing, gitu, ya, diskusi
diskusi-diskusi atau untuk bagaimana supaya pendengar itu merasa tertarik, terketuk hatinya untuk mengikuti apa yang disampaikan itu. Nah, kemudian ada al-mau'izah al-hasanah, yaitu memberikan al-mau'izah itu nasihat-nasihat yang baik, ya. Nasihat-nasihat yang baik. Misalnya pengajaran atau juga misalnya dengan tokoh-tokoh, ya, teladan-teladan daripada tokoh-tokoh itu kita ceritakan, kita ungkapkan agar para tokoh-tokoh itu bisa menjadikan acuan atau teladan bagi kita para pengikutnya. Nah, itu biasanya al-mau'izah bentuknya itu, nasihat-nasihat yang diperoleh dari para pendahulu kita, ya, para nabi, para rasul, para pejuang itu. Itu kita dakwah dengan cara al-mau'izah al-hasanah. Nah, kemudian bisa juga dengan cara mujadalah billati hiya ahsan. Ini bisa kita dialog atau diskusi-diskusi bahkan sampai tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu mujadalah itu. Ya, mujadalah itu diskusi tapi memang bersifat argumentatif, ya, sangat argumentatif. Harus punya argumentasi. Jadi kalau kita ada orang yang tidak percaya lalu kita menyampaikan itu dengan argumentasi yang penuh, argumentasi yang pas, insyaallah kemungkinan orang tersebut akan tertarik mengikuti apa yang kita sampaikan. Kalau dia ngajak diskusi, dia ngajak berdebat sekalipun, kita sudah siap dengan bahan-bahannya. Kita para mubaligh ini sudah siap-siap dengan argumentasinya untuk meyakinkan para pendengarnya. Gitu ya. Ya, anak-anakku sekalian, apa sudah bisa dipahami apa perbedaan khutbah, tabligh dan dakwah, ya? Nah, kalau tabligh memang mirip-mirip dengan dakwah, kan? Kalau khutbah dengan dakwah itu memang agak sedikit beda, ya. Sudah bisa dipahami kan? Nah, mudah-mudahan ya. Khutbah itu waktunya khusus, ya. Kalau dakwah boleh kapan saja, di mana saja. Waktunya khusus, tempatnya juga khusus. Kalau dakwah, siapa saja. Khutbah, khatib, bolehkah perempuan? Tidak bisa. Ya. Kalau perempuan tidak bisa menjadi khatib, karena yang bisa menjadi khatib itu hanya laki-laki saja. Tapi kalau perempuan mau menyampaikan pesan-pesan Allah, maka dia bisa dengan cara atau metode dakwah atau menjadi pendai. Ya. Nah, itulah perbedaannya. Kemudian juga ada syarat-syarat tertentu, ya. Ada rukun-rukun tertentu yang harus dibaca dalam khutbah. Termasuk kalau khatib itu harus bersih dari najis, harus berwudu, ya. Harus bersih dari hadas. Jadi ketika dia menyampaikan khutbahnya, khatib itu harus berwudu. Sedangkan dai, dakwah tidak diwajibkan punya wudu. Nah, itu ya. Juga pendengarnya juga sama. Kalau dakwah boleh siapa aja. Tapi kalau untuk khutbah, pendengarnya juga umumnya adalah kaum pria. Oke, anak-anak sekalian, semoga bisa dipahami dan semoga kita bisa melakukan dakwah, tabligh atau apa saja yang kita bisa untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Karena ini adalah kewajiban Allah bagi kita semua untuk menyampaikan kebenarannya.